Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode kelima dari Boruto to Blue Vortex. Di episode sebelumnya itu saat Boruto pulang ke rumah Naruto, dia malah disuruh untuk tidak tinggal bersama Naruto lagi. Tanpa protes atau apapun, Boruto memilih untuk keluar dengan senang hati. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang ingin pergi. Melihat hal itu, Naruto pun tampak tidak tega. Boruto berkata, "Kau tidak perlu merasa bersalah. Ini adalah pilihanku sendiri. Sampai jumpa." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi. Adegan pun memperlihatkan malam hari. Di suatu jalan desa yang kosong, tampak Boruto cuma berjalan tanpa tujuan. Ketika terus berjalan, ternyata Kakashi menunggu Boruto di sebuah tiang jalanan. Melihat Kakashi, Boruto dengan spontan berkata, "Guru Kakashi." Terlihat Kakashi pun hanya diam. Boruto berkata, "Maaf, apa ada yang bisa kubantu?" Kakashi membalas, "Sudah cukup sandiwaramu. Katakan dengan jelas, siapa yang mengirimmu ke sini? Apa tujuanmu?" Dengar wajah yang bingung, Boruto membalas, "Apa maksudmu?" Sambil menghela napas, Kakashi berkata, "Aku bahkan belum memperkenalkan diri. Langsung ke intinya saja. Kau ingin mengaku sendiri atau aku yang akan memaksamu untuk membuka mulut?" Memusiki mendengar itu, dia pun langsung kesal dan berkata, "Siapa orang ini? Beraninya makhluk rendahan ini menyombongkan dirinya. Andai aku mengendalikan tubuhnya, akan kubuat kau bertekuk lutut dan meminta ampun." Adegan pun beralih ke Boruto yang tampak waspada. Boruto berkata, "Aku tidak dikirim siapapun. Aku ke Konoha memang benar-benar untuk mencari makna hidup dan melihat belahan dunia lainnya. Desaku sudah hancur dan hanya tersisa diriku." Kakashi berkata, "Kau pikir aku percaya pada cerita buatanmu itu?" Setelah mengatakan hal tersebut, Kakashi langsung melempar shuriken ke arah Boruto. Melihat kejadian itu, Boruto juga melempar shuriken untuk menangkis serangan Kakashi. Di saat yang bersamaan, Kakashi langsung melakukan Chidori dan mulai berlari ke arah Boruto. Melihat kejadian itu, Boruto tanpa basa-basi langsung mengangkat tangan ke depan sambil berkata, "Cho, Odama Rasengan." Seketika itu muncul Rasengan cukup besar di depan Kakashi. Melihat kejadian itu, Kakashi langsung terkejut dan langsung lompat ke belakang. Kakashi berkata, "Rasengan." Di sisi lain, Boruto pun menaktikkan Rasengan tersebut. Boruto berkata, "Tenanglah Guru Kakashi." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan berada tepat di belakang Kakashi. Melihat teknik Boruto, Kakashi pun sangat terkejut dan berkata, "Teleportasi." Sambil mengarahkan pedang ke leher Kakashi, Boruto berkata, "Sudah kubilang aku tidak mempunyai niat apa-apa dengan desa Konoha. Namaku adalah Uzumaki Boruto." Setelah mengatakan hal itu, Boruto pun melepaskan Kakashi. Dengar wajah masih tidak percaya, Kakashi berkata, "Tunggu, jurus teleportasi tadi, apa itu?" Sambil meletakkan Kusanagi ke sarungnya, Boruto berkata, "Itu adalah jurus Hiraishin." Mendengar hal itu, Kakashi pun terkejut dan membalikkan badan. Kakashi berkata, "Siapa kau sebenarnya? Hiraishin itu adalah jurus tingkat tertinggi, dan yang menguasainya hanya Hokage kedua dan Hokage keempat. Bagaimana kau bisa menguasainya?" Mendengar hal itu, Boruto pun tersenyum. Boruto berkata, "Sudah kubilang kan, aku berasal dari desa terpencil. Lalu, aku menciptakan Hiraishin versi diriku sendiri. Aku mempelajari ini karena di waktu itu aku selalu diincar oleh para shinobi dari desa lain. Meskipun tidak sempurna Hokage keempat, aku tinggal menanamkan cakraku ke logam-logam yang ada di sini." Mendengar hal itu, Kakashi pun melihat shuriken yang ada di bawahnya sambil berkata, "Jadi kau bisa teleportasi dengan media logam ini?" Boruto membalas, "Tepat sekali. Sepertinya kesalahpahaman ini sudah selesai. Kalau begitu aku pergi dulu." Melihat Boruto pergi, Kakashi pun hanya terdiam. Ketika terus melihat Boruto berjalan menjauh, dia pun melihat bayangan Minato dan Naruto yang ada di sampingnya. Terlihat Kakashi pun menutup matanya karena mengira dia berhalusinasi.
Adegan pun beralih ke Boruto yang senang duduk di sebuah kursi di jalan desa Konoha. Terlihat Boruto tampak sedang merenung melihat bintang di langit. Di sisi lain, Momoshiki berkata, "Aku benar-benar bingung dengan pemikiran anehmu. Kenapa tidak menyerah saja Boruto? Tidak ada orang lagi yang bisa kau lindungi. Kau cuma sendirian Boruto." Setelah mengatakan hal tersebut, Momoshiki pun tertawa. Mendengar hal itu, Boruto membalas, "Apa yang kau tertawakan?" Momoshiki kembali berkata, "Kau kesini cuma untuk memulihkan luka yang ada di hatimu kan? Kalau begitu, aku bisa mengocokkan mereka semua di sini tanpa tersisa. Dan kau tidak punya apapun untuk dilihat lagi, Boruto." Mendengar hal itu, Boruto tampak kesal dan membalas, "Cobalah kalau kau bisa. Omonganmu hanya omong kosong. Itu tidak akan pernah terjadi." Adegan pun beralih ke Neji yang berjalan sendiri di jalan desa tempat Boruto. Ketika berjalan, dia pun melihat wajah Boruto yang kesal. Karena melihat Boruto juga sendiri, Neji pun menghampirinya dan berkata, "Boruto, kenapa kau ada di sini?" Melihat ada Neji, Boruto pun terkejut. Neji berkata, "Apa ada masalah yang membuatmu kesal?" Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Tidak, aku cuma kesal pada diriku sendiri yang tidak bisa apa-apa." Terlihat Neji pun duduk di samping Boruto. Neji berkata, "Begitu ya. Ngomong-ngomong, kenapa kau di sini sendiri? Apalagi di malam hari begini?" Boruto membalas, "Sebenarnya aku sudah tidak tinggal bersama Naruto lagi. Sepertinya ada seseorang yang tidak menyukaiku dan mencurigaiku. Mereka takut kalau aku adalah orang suruhan dari desa lain dan menyamar untuk berbuat jahat. Itu wajar saja. Lagian aku bukan berasal dari desa ini." Setelah mendengar cerita dari Boruto, tampak Neji merasa prihatin dan juga sedih. Neji berkata, "Kau tahu, sebenarnya aku orangnya cuek dan tidak terlalu peduli pada seseorang. Tapi entah kenapa saat kita bertemu semuanya jadi berbeda. Kau mirip seperti Naruto. Kalau begitu, bagaimana kalau kau tinggal di tempatku saja?" Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut. Boruto membalas, "Maksudmu tinggal di tempat kalian juga? Apa kau bercanda?" Tidak, aku tidak mau. Aku tidak ingin merepotkan kalian. Lagian aku sudah terbiasa untuk tidur di hutan." Neji membalas, "Apa yang kau katakan? Ini sama sekali tidak merepotkan." Sambil berdiri, Boruto berkata, "Baiklah, kalau kau memaksa." Adegan pun beralih memperlihatkan Boruto dan Neji sedang berjalan menuju ke kastil klan Hyuga. Neji berkata, "Kita hampir sampai." Ketika terus berjalan, Neji dan Boruto pun melihat Hiashi Hyuga di gerbang kastil. Karena hal tersebut, mereka berdua pun berhenti. Neji berkata, "Tuan Hiashi, apa yang Anda lakukan di sana?" Hiashi membalas, "Harusnya aku yang bertanya padamu. Neji, siapa orang yang ada di sampingmu? Jangan bilang kau ingin membawanya masuk ke tempat ini." Neji berkata, "Dia adalah seorang pengelana. Namanya Uzumaki Boruto. Dia sendirian di sini. Dan desanya sudah hancur. Dia tidak punya tempat tinggal lagi. Jadi aku ingin dia tinggal di sini untuk sementara." Hiashi membalas, "Tidak, aku tidak akan mengisikannya. Lagi pula, kita tidak pernah menerima orang asing masuk seenaknya ke pemukiman klan Hyuga. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke klan ini." Ketika Neji ingin protes, Boruto langsung menyentuh bahu Neji. Boruto berkata, "Sudah, tidak apa-apa. Jika itu keputusannya, kita harus menghormatinya. Paman Hiashi juga, maaf sudah membuat keributan. Aku akan pergi dengan senang hati." Ketika Boruto membalikkan badan, Hiashi pun tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kita bertarung tanpa senjata? Jika kau menang, kau boleh tinggal di sini. Tapi jika kau kalah, kau harus meninggalkan desa Konoha." Mendengar hal itu, Neji pun terkejut. Neji berkata, "Itu terlalu berlebihan." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Boruto tiba-tiba membalas, "Baiklah, aku setuju." Dan adegan pun habis sampai di sini.